Lah kula suwun dipun perjelas kados pundi salat ingkang saged tauhid dhumateng Allah Subhanahu wa taala. Nomor kali mungkin iki nyimpang nggih sampun disebutaken mungkin nyimpang kados pundi nggih menika syahadat ruh kula dipun perjelas malih. Nomor 3 inggih menika kados pundi menyatakan dan menyaksikan bahwa Allah itu ada pada diri kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin hamdan na'imin walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim, amma ba'd. Hadratul muhtaramin dumateng para yai, mbah yai, sesepuh bini sepuh, asatid wa asatidah, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Kabupaten Sidoarjo, tepatnya di Kecamatan Tulangan, Desa Kemiri, Pangkemiri. Jamaah ingkang rawuh di majelis taklim kulluhum ajmain rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan ing ngersane Allah Subhanahu wa taala, di mana kita pada kesempatan malam hari ini masih diberikan Allah anugerah wayai udan gak diudani, alhamdulillah. Wayai gak rokokan dirokoki, wayai durung iso ngopi gratis sedaya dikopeni. Lah ngoten nggih. Sedaya itu anugerah Allah sing ada kaitane dengan jasmani. Allah dawuh, wabtagi fima ataqallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Al-ayah Al-Qasas ayat 77. Apa menungso niku akeh-akehe sing dipikir, sing digagas, sing dipentingke perkara anugerah Ar-Rahman yaiku jasmani. Sementara miturut ayat tersebut Al-Qasas 77, jelas-jelas Gusti Allah mengutamakan terlebih dahulu anugerah yang berkenaan dengan ruhaniyah. Wabtagi donggole ono siro kabeh, raihlah kamu sekalian fima ing dalem opo ataka kang nugrahake, kang nekaake ka ing sira sapa Allahu Gusti Allah, rupane anugerah ya kuwi darul akhirah.
hubungan ruhaniyah sampean langsung terhadap Allah. Ini sebab manungso niku Bapak Ibu disebut manusia asal muasal ora ono, nggih napa mboten? Summa yuhyikum, Gusti Allah nguripi ngonokno. Nyun sewu, mengapa manusia ini kebanyakan hati kita iku kok yo gagas mentingne anugerah Ar-Rahman yaiku jasmani, sementara anugerah rohani ora patek digagas. Iku sebabe menungso ora ngerti asal muasali. Titik. Asal kita itu tidak wujud, tidak ada. Adanya sebab diadakan yang ada. Ya kui Allah. Kebanyakan itu memang seperti itu. Nggih, matur suwun. Surat napa wau? Al-Qasas ayat 7. Anugerah ruh, anugerah jasmani. Pun iki disebut ingsan. Disebut menungso iku terdiri dari jasmani dan rohani atau ruh dan jasmani. Lewat surat, kalau nggak salah mohon di cross check, Al-A'raf ayat 172. Setelah bopo biung, ibu bapak duweni hajat, kumpul. Disitulah Allah menanamkan Nur Muhammad yang nantinya akan disebut ruh. Iku ditakoki ambi Gusti Allah. He ruh, alastu bi rabbikum, niki asal muasal kita. Bener, betul lah aku iki Tuhanmu. Betullah kamu besok hanya menyembah, kasih sayang, bercinta, beriman hanya padaku. Jenengan kalih kula sedaya jawab, qalu bala syahidna. Nggih. Wis. Akhirnya Allah wa nafahtu. Roh niku ditiupke. Sebelum disebut roh niki disebut Nur Muhammad. Pun. Proses-proses kejadian disinilah yang disebut sebenarnya kita itu tidak ada. Adanya itu sebab diadakan oleh yang ada. Berbagai masa kita lewati setelah kandungan,
alam morhek, masuklah kita alam baligh. Disitulah Pak nafsu itu diceluk Gusti Allah. Su rinio. Ngapunten sing wonten jenenge Cak Su lho ya. Bukan maksudin jenengan, mohon maaf. Aku kepingin nguji si Amau. Lewat awakmu. Bener dheweke sik tetep bali menyang aku. Imannya menyang aku gak nang liyane aku. Sendika dawuh ketika saat Nabiullah Adam niku dikandani Gusti Allah waktu ning surga ning Quran. Dam dalem Gusti. Enak ana surga. Weco Gusti. Sembarang kari ngomong. Lah ngoten nggih. Rapatek rekoso dahar tidak usah menanam padi jagung. Bentuk keinginan diucapkan langsung datang. Iku ning surga. Jenengan waktu ning kandungan. Bayi kita nyambut gawe, Pak. Mboten nate. Isine taat terus nang Allah, sujud terus nang Allah. Begitu Allah keluarkan dari alam rahim, alam kandungan ke alam dunia, menangislah kita. Nangis. Mulai. Anak sekecil itu Pak Bu, apa yang mereka butuhkan nikmatul imdad, Allah siapkan. Gak usah dia itu kerja, pingin makan, mimi sudah disiapi oleh Allah. Bahasa dohir, wong tua loro, pak kerja, ibu sing dahar, menghasilkan ASI kebutuhane untuk anak. Adam, jikalau kau betul-betul ingin terus hidup kekal selamanya di surga, wala taqraba hadhis syajarah. Jangan pernah kau dekati pohon itu. Bukan buah lho Pak, pohon. Tapi buah itu mesti nyentel ke pohon. Ayatnya Allah memakai bahasa kalam yang baligh. Pohon, bukan buah. Padahal maksudnya buah. Kalamnya kalam baligh. Kalam sing bahasa Quran niku ora ono sing saged niru. Madani mboten saged. Wa zuyyina lin-nasi hubbus syahawah. Roh iki Pak. Tatkala manjing akil balik jenengan laki perempuan. Mesti syahwat niku metu. Mulai niki. Mulai. Berarti syahwat kesenangan diibaratkan Allah as-syajarah. Qur'ane ngaten asy-syajarah. Asy-syajarah. Atau dalam bahasa lain Yunsew. Itu adalah syahwat. Kesenangan. Kesenangan yang bersifat apa menurut Quran surat Ali Imran? Hubbus syahawah itu minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Khuldine buai khuldi berupa garwa anak dunya brono. Dan selama kamu tidak akan
mendekat ke pohon itu kau tidak akan mempunyai keinginan untuk mendapatkan. Tapi jikalau kau mendekat, pasti akan ada keinginan, setelah itu kau berupaya untuk mendapatkannya. Akhirnya ringkes kata dalam Al-Quran, Nabi Adam tertipu oleh nggih nambaten. Kalau nek ditakoki, son iblis iku salah. Gak. Tapi sing protes ngapain protes loh ya. Ono dasare. Apa? Sampai buka ning surat Al-Hijr. Ayat 38, 39, 40. Di situ iblis iku sanjang nang Allah. Ya Gusti. Berhubung kula sudah sampai kap sebagai makhluk yang terlaknat, kula nyuwun izin kali mawon. Minta izin dua, Pak. Diizini Allah. Napa iku? Pertama, kula sampean tangguh umur kula, mpun sampean maten pateni sampai hari kiamat. Nafsu iku ngoten, Pak. Akan berpisah dengan panjenengan tatkala jenengan itu idza jaa ajaluhum, ketika kita meninggal dunia. Wa ma ubarri'u nafsi. Tidak pernah nafsu iku aman buat kita. Tidak akan pernah nafsu iku berhenti untuk tidak menggoda kita, Pak. Enggak akan pernah. Nafsu ya tingkatane dewe-dewe. Sing kiai ya nafsune ndukure kiai. Sing pinter maca Quran, nafsune ndukure maneh. Nyun sewu. Jangan bangga kita dengan kealiman. Sebab bagaimana iblis iku Ajazil lebih alim daripada malaikat yang lainnya. Jangan bangga dulu kita bisa sholat dengan tiap saat dan waktu. Kurang ya opo sujute Ajazil iki. Bayu, nggak ada waktu kecuali sujud. Allah hempaskan iblis iku hanya gara-gara satu, sombong. Takabur. Luwih pinter rumangsa luwih apik katimbang orang lain. Itu jalannya lewat ilmu bisa jadi. Hati kita akan takabur kepada Allah dengan bentuk merasa lebih alim daripada orang lain. Padahal sifat ilmu, sifat wajibnya siapa? Allah dah. Di dalam sifat ma'ani kan ada 20 dibagi 4. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan maknawiyah. Ilmu termasuk sifat wajib Allah di dalam sifat ma'ani. Terus kulo akoni ilmu alim iku alim kulo. Rasa sing muncul ning ati kula iki rumangsa kula sing alim. Lha wis takabur. Makane alimo kaya apa jenengan kali kula tentang masalah ilmu apapun gak diwedeni ambek iblis. Gak wedi belas. Sebab iblis luwih ngalim. Apabila kita muncul takabur, belas gak wedi. Al-ubad, ahli ibadah saya misalkan. Sholat gak tahu telat. Selalu jamaah. Al-maktubah
ora tahu dadi makmum masbuk, ora tahu. Keri ora tahu. Setengah jam sebelum waktu datang aku wis iktikaf. Loh, ya apa sih? Maca Quran dan Iblis gak wedi Pak dengan wong sing kaya ngono, gak wedi belas. Sebab iblis iku yo ahli ibadah. Setiap detik iku sujud nang Allah sebelum dia dihempaskan Allah dari surga. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Saya merasa lebih bagus daripada orang lain. Dengan bentuk melihat ibadah jasmania saya luwih apik katimbang jenengan. Contoh mawon. Tapi dalam hatiku muncul rumangsa luwih apik katimbang jenengan. Itulah saya berarti takabur. Gak ditakuti iblis, nafsu gak takut. Justru nafsu atau iblis takut terhadap jenengan, walaupun ibadah sampean itu tidak sebaik terhadap dengan saya secara dohir, tapi ketika jenengan beribadah murni atau tidak murni, mahdhaf atau ghairu mahdhaf, hati sampean selalu sambung dateng Gusti. Yen iku sing diwedeni. Nomor loro, iblis njaluk tangguh, izin, rekom, legalitas. Apa? Izinkan saya akan menyesatkan Adam dan anak putu Adam termasuk kita. Akhirnya terjadi. Nabi Adam diusir Allah dari surga ke dunia. Kita diusir. Yang asalnya kita sebelum akil balik, ruhaniyah kita tetap syuhud, tetap makrifat datang Allah. Tapi ketika saat kita manjing akil balik, kita mendekati asyajarah, mendekati syahwat, ya, hubbus syahwat. Akhirnya jangan heran, sing laki suka perempuan, sing perempuan suka laki. Sing lanang goleki pacar, sing wedok memeti. Iki tumbuh ambek tutup. Sehingga Rasulullah dawuh, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya tidak diutus Allah ke bumi kecuali untuk menyempurnakan akhlak manusia. Baik secara jasmani, lebih-lebih secara rohani. Jasmani disebut akhlak istimaiyah, rohani disebut akhlak ilahiyah. Kalau anugerah jasmani ar-Rahman, kebutuhan yang khusus hubungannya dengan jasmani, lah rohani iku ar-Rahim, khusus kebutuhan hubungan ruh sampean langsung dateng Gusti. Sallu ala Nabi Muhammad. Angsal ngombe apa? Nggih nderek izin nggih. Niki ngajine sapa jam pinten? Jam 1:00. Niki jam 12:05. Nek jam 1:00 berarti 3 jam. Ya ngeten iki cepet bongko ya ini. Mohon sak cukupe mohon Pak. Sebab niki mungkin nek setuju. Mantun kula jabarno materi. Materine itu asal usul kita, ya. Jenengan nek gak paham saged tangklet langsung. Saged niki langsung saya live streaming. Pun. Gusti Allah ngedalake nikmatul imdad nek nggone kitab
hikam itu. Yaitu nikmat yang Allah siapkan untuk kelangsungan hidup manusia. Jasmani disebut Ar-Rahman, rohani disebut Ar-Rahim. Pun. Ayate Gusti Allah nok nggone surat Al-Qasas 77. Yang menjadi pertanyaan saya dalam surat tersebut, Gusti Allah kok memberikan yang pertama ikut darul akhirah, ruhaniyah, kok mboten jasmaniyah. Jasmaniyah kok diletakkan di nomor 2, walatan sana sibaka minat dunya. Apa WR Supratman waktu saat ngarang lagu kemerdekaan Indonesia Raya, iku pertama bangunlah jiwanya, bangunlah badan jiwanya dulu. Lagi kudu dipikir. Sebab nyun sewu Bapak Ibu, jasmani tidak akan pernah wujud di dunia ini tatkala tidak ada rohani. Yang rohani itulah yang disebut Nur Muhammad. Wiji kang dumadi sak lebeti urip, sak lebeti gesang. Pun niki. Wong biologi mengatakan sel. Sel yang ada di nutfah. Nutfah iku mani. Sel yang ada di mani itulah yang disebut Nur Muhammad. Ya inilah nanti akan disebut ruh. Bahasa Indonesia umumnya jiwa. Bapak Ibu. Setelah Allah ciptakan ini kita. Inilah bentuk innalillahi. Sekarang bagaimana kelanjutannya kita, wa inna ilaihi raji'un. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzabu tsumma la tunsurun. Wis ndang baliya sira menyang pangeranmu sadurunge kuwi ketekan pati. Lah niki. Artine ruh sampean kali kula saat sekarang menjadi budaknya hawa nafsu dengan bentuk hati ruhaniah itu bergantung dengan Ar-Rahman. Sifatnya, bukan mausufnya, sifat. Bergantung terhadap kesenangan-kesenangan dunia. Ini sejarah kita, Pak Bu. Dan sejarah seluruh umat manusia. Dan inilah yang disebut ruh sing kotor iku wonten mriku. Dikatakan kotor, iman kita masih ada selain Allah. Contoh niki. Kula ngelak. Haus lalu minum air. Terus kula minum, ngelak kula haus saya hilang. Hati ada iman bahwasanya makhluk yang disebut air ini makhluk nama kholik. Oke. Inilah yang bisa menghilangkan rasa haus. Iman saya tatkala jatuh di situ, estu. Kita itu syirik khafi. Hati telah kemasukan iman selain Allah. Ini yang tidak kita pahami karena kita belum pernah dididik tentang ilmu sejati. Atau ilmu tauhid atau ilmu tasawuf. Belum. Bahkan ilmu itu dirahasiakan. Banyak para masyayikh nggak berani membahas tentang ilmu sangkan paraning dumadi ini.
ilmu wa inna ilahi roji'un, untuk kembali kepada Allah. Ini yang disebut dinu tauhid. Akhirnya kita sebagai umat hati ini gak paham. Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Sebetulnya kita di posisi yang seperti ini, Pak. Enggak terasa kalau kita telah mengikrarkan diri memungsuhi Allah. Enggak terasa. Enggak terasa. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, kata Allah. Ketika kau sholat jangan ada gambar dalam hatimu selain aku. Mekaten ya. Padahal tak ngen-ngen setiap aku sholat nek gak ketok wedhus ya ketok sapi. Kadang-kadang ketok bokong. Pak pun disalahno, iku proses kita semua gitu. Padahal Allah dawuh dalam surah Al-Baqarah 238, hafidhu ala sholawat wassolatil wusta wa qumu lillahi qanitin ay khosyiin. Artinya menurut ayat itu, sholat, waktu sholat wajib ketemu Allah, wajib khusyuk. Miturut ayat itu loh ya. Lah terus bagaimana kita akan bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk alias ketemu Allah, sedangkan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 dan ayat 2 Allah katakan qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh bahagia, beruntung bagi orang-orang mukmin yang ketika sholat dalam keadaan khusyuk. Nyun sewu, sebab apa? Kita kok setiap sholat nek gak ketok bojo anak, nek gak anak dunya brono. Ini yang mestinya umat Islam bedah persoalan ini. Ini yang harus kita pikirkan. Sebab ingat, sudah sebagai ketentuan Allah, amaliyah selain sholat itu akan dikatakan Allah baik, manakala nilai sholat itu baik. Terserah. Apakah ada tuntunan untuk menuju kebaikan di situ? Ada. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq ay dinut tauhid. Dialah Allah yang mengutus utusannya untuk membawa hidayah dan dinul haq. Al-haq ay tauhid. Al-haq agama yang benar, ay dinut tauhid. Berarti lawane al-haq berarti al-batil. Lah ngoten nggih. Ai dinu tauhid, agama yang didik hati sampean, ruhannya sampean dengan ilmu ketuhanan. Yaitu ilmu tauhid yang fungsinya untuk mengesahkan Allah. Nek saya tadi nggak bisa dikatakan mengesahkan. Karena hatiku masih ada iman terhadap makhluk. Berupa air yang bisa menghilangkan rasa haus. Sampai golek ini Quran. Gak akan jenengan ketemukan satu ayat pun yang mengatakan bahwasannya selain Allah itu bisa memberikan manfaat dan mudarat. Malakum dzarrawala naf'an. Gak ada. Semua makhluk itu tidak akan pernah bisa memberikan manfaat dan mudarat. Asli nih.
Tapi seolah-olah Pak niki wau lho ya. Kalau seolah-olah kan bukan temenan. Seolah-olah memang air sebagai hukum sebab akibat hilangnya rasa. Jikalau tidak ada Allah dalam dan di luar air, wujudnya nggak akan pernah. Innallaha bikulli syai'im muhit. Sesungguhnya Allah itu meliputi atas segala hal sesuatu. Al-Hadid ayat 3, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Artinya di dalam Al-Quran itu kesempurnaan agama yang disebut Islam itu juga di samping mendidik jasmani lewat hukum syariat, mendidik rohani lewat hukum tauhid atau hukum hakikat. Dengan begitu akan bisa mencapai makrifat pada Allah. Pun niki memang 14 abad sejak beliau beliau Sayyidina Ali karramallahu wajhahu telah terbunuh sampai 2014 kemarin. Baru banyak masyayikh yang berani buka. Sebelumnya mohon maaf Pak, siapa yang berani? Dzalika dzalalatun. Dianggap itu ajaran sesat. Kula ngalami piyambak mulai tahun 74. Nggih, mohon kersa. Kula pertama kali di Beat Thariqah niku Qadriyah Wasabandaliyah tahun 74. Nah, itulah proses kita di dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Wahai orang yang beriman, udkhulu do mlebu sira kabeh fisilmi di dalam agama Islam kafa dengan sempurna. Syariat thariqat hakikat makrifat. Sampeyan tasik wonten waktu, Pak. Masih ada kesempatan sampean kali kula. Walaupun kita tidak tahu sisa umur kita tinggal berapa. Gak ada yang tahu. Yang dikhawatirkan sebelum kita kembali secara hakikatnya pada Allah, kembali ke asal, kita sudah mati. Inilah persoalannya. Jikalau ini terjadi, tsummalatun sorun, tidak akan pernah ruhaniyah sampai iki mendapatkan pertolongan di dalam zona minat dzulumati ilan nur, an-nur, nggak bisa. Mboten saged. Jelas di dalam Al-Baqarah 257 sampai buka. Keadaan kita di alam gelap, di alam padang dan alam peteng, iku sebabi apa di situ? Dijawab Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan. Kalau iman sampai jatuhnya sudah mengesahkan Allah, esane Allah, sampai sudah jatuh di makom makrifat, maka yang ada dalam ruhaniyah dalam keadaan terang benderang. Tapi waladina kafaru auliya'uhumut taghut. Satu sisi jikalau kita ruhaniyah itu beriman terhadap selain Allah, yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat. Kita akan masuk di alam yang gelap gulita, peteng dedet. Pun solusine ya napa, Pak? Kembalilah jenengan ke asal kita. Ojo rumongso, yang muncul rasa rumongso, itu disebut iman. Dalam hati kita kalau kita itu wujud. Kalau kita itu yang ada. Sebab kalau ini masih menggumpal di dalam hati jenengan, otomatis kita akan merampas sifat wajib Allah. Otomatis ketika saat duwe karep diakoni karepe
kuat lapo diakoni dheweke sing agawe alim kitab ya diakoni alime. Estu Pak. Inilah proses kita memang. Inilah yang disebut golongan hati kita yang terjerumus di dalam rantai hawa nafsu. Wis. Sampai kapan kita seperti ini? Terus bagaimana caranya bisa kita kembali? Sebab jikalau kau pingin nyata nih wujud sejatine Allah batin lan dohir, syaratnya sampai harus fana dulu. Harus bisa kembali ke asal kita. Kata Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam Pak dawuh ngeten. Idfin mendemo sira wujudaka ing eksistensi Anda. Egoisme kita, keakuan kita, kewujudan kita. Di mana? Fi ardil humuli, di dalam bumi humul. Apa bumi humul? Bumi kesepian, bumi kefanaan. Dengan cara bagaimana? Ilmu tauhid jenengan pelajari. Pun niku. Sing fungsinya ilmu tauhid supaya ati sampen iku tidak menduakan Allah, alias biar mengesakan Gusti Allah. Ani butullaha wastanibut tagut. Arahkanlah, ahadkanlah Allah itu. Sembahlah hanya pada Allah. Wastanibut tagut, lan tinggalkanlah hatimu dari selain Allah. Wa qala aidan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud. Anda tidak diperintahkan apapun oleh Allah kecuali hanya menghadap, menyembah, bersaksi, melihat, bercinta hanya pada Allah. Anda tidak akan pernah bisa bercinta kepada Allah yang sebenarnya jikalau Anda tidak bertemu terlebih dahulu kepadanya. Syarat untuk bisa bertemu kembali kepada asal kita sehingga nyatalah wujud Allah di situ bagi basiroh Anda. Pertama ilmu. Ilmu tauhid jenengan pelajari mulai dasar dan pengembangan. Ilmu tauhid sifat-sifat wajib Allah yang terbagi menjadi 4. Salbi, nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Setelah itu sifat mokhale Allah, sifat jaisi Allah. Sudah di situ nanti jenengan akan paham hakikatnya bersaksiku bagaimana. Syahadat yang benar bagaimana. Tidak hanya diucap di lisan, tapi jatuhnya di hati jenengan. Akhirnya jenengan, nek syahadatnya sudah ketata, baik, mesti sholat jenengan akan juga ketata. Begitu seterusnya. Bapak Ibu hadirin, ringkes kata, ketika jenengan ilmu amal istiqomah terus berlanjut, maka Anda dikatakan wajah itu fisabilihi, ngambah dalan nuju marek nang Gusti, wabtahu lan gowon raihlah ilaihi, untuk mendekat dan bertemu Allah. Apa yang kita cari? Al-wasilata, sambungan ruh langsung datang Allah. Tidak melalui manusia. Enggak. Langsung Pak. Yang disebut hablum minallah. Tali hubungan langsung ruh dengan Allah. Tidak melalui manusia. Makhluk tidak. Langsung Pak. Mana yang disebut tali itu? Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Faqadistam sakabil urwatil wuthqa lam fisaumala.
Tali iki jangan kau lepas, yang fungsinya tali ini wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah, barang siapa berpegang teguh tali Allah ini, mana? Maka dia tanda-tandanya hatinya telah meninggalkan iman selain Allah. Wa yu'min billah, maka jatuhnya iman pada Allah disebut ihsan. Islam, iman, ihsan pun telas. Ihsan itu makrifat. Rasulullah gambarno ihsan iki ngeten. Ketika kau menyembah pada Allah baik di ibadah murni atau tidak murni, seakan-akan bisa melihat wujudnya, seakan-akan. Berarti gak temenan toh Pak? Terus yang melihat Allah itu siapa? Temenan. Ya Allah sendiri. Sebab bagaimana mungkin kalau kita sudah kembali ke asal tidak wujud kita, yang nyata wujudnya Allah, apa mungkin kita yang tidak wujud bisa melihat yang wujud? Lah gak mungkin toh. Berarti yang disebut orang yang makrifat adalah orang yang sudah kehancuran, kefanaan, wis rusak orangnya. Berarti yang melihat Allah, yang bersaksi Allah, Allah sendiri. Yang asalnya itu aran roh, di dalam roh itu ada ihsan, di dalam ihsan ada Nur Muhammad atau Nur Makrifat, di dalam Nur Makrifat itu ada wujudnya Allah. Oke, kita punya mata, terus bisa melihat. Di dalam melihat kita karena ada cahaya. Di dalam cahaya ada setrum. Oke, nek sampean kepingin ruh wujudi setrum, demoken kabel iku. Tak jamin kaya. Gampang. Sampean kepingin kesetrum sak menit ae langsung gelendang, wonten carane ndemoko kabel sing eneng setrume. Sebab cahaya iki tidak akan pernah muncul, Pak, jikalau tidak ada setrum. Enggak percaya, patenono desel iki. Gensete patenono. PLN-e patenono. Peteng. Artine, Pak, kalau jenengan belum sampai pada makrifat, hati kita pasti gaib mengatakan Allah wujudnya itu. Pasti gaib. Tidak tahu. Kita sholat pun tidak akan pernah bisa ketemu. Padahal dalam Al-Baqarah 115, fa'aina man tuwallu fathamma wajhullah. Dimanapun kau menghadap, di situ ada wajah Allah. Wis, didik ae tak duduno walaupun jenengan bingung. Didik mau tentang wujudnya, tapi pun sing mboten paham pun dipeksa lho ya. Engko dadine tambah mboten sae. Cuman singitno keterangan iki nak nggone lemari ati sampean. Sok nek Allah buka akan cetha dia. Niki lho. Cetha nggih. Bukan angin lho ya. Bukan udara. Ikilah yang dimaksud Allah batin, ada di dalam Anda, di luar Anda. Lah wujud Allah dohir, wis gak wani sian kula. Karena posisi di umum. Banyak yang gak paham nanti dikira, wih ku ajarane Syekh Siti. Shallu ala Nabi Muhammad. Saged dilanjut. Ngapunten lho Pak, kalau nek ngaji niku mesti babakan hati. Karena apa? Kita wis tuwek-tuwek. Wis ambu lemah. Ngapunten ingkang kathah. Kula wis gak wayahe mbahas syariat. Sebab jenengan sampun tuwa-tuwa. Kula mbahas syariat niku wonten tarbiyah. Lari ibtidak sanawi aliyah baru bahas
Aqidatul Awam, Amriti, Jurumiyah, Alfiyah Ibnu Malik, Jawahirul Maknun, Fathul Qorib, ini ku ilmu kitab. Nek jenengan berhubung wis sepuh-sepuh, mohon maaf, saya hanya membahas tentang ilmu hati supaya jenengan iki boten sampak sebelum mati belum makrifat datang Allah. Niki lho maksud kula. Jenengan kersa saged kula teruske. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jenengan bisane belajar ilmu itu yang belum belajar. Sampai pergi ke guru akhirat. Bukan guru syariat. Guru yang khusus bahas tentang ilmu tauhid. Dan ini juga beliau sematkan terhadap guru syariat. Kelihatannya mulang syariat, tapi beliau ngagem atine ilmu akhirat, ilmu ini roh. Sampeyan tanggleti beliau. Sampeyan belajar datang beliau. Sebab mohon maaf, ayat apa itu surat Al-Qasasah tadi yang mengatakan kembalilah pada Tuhanmu dulu. Ngeten niki. Jenengan tatkala belum bisa bali sadurunge bali nang Allah. Kok ya wis ketekan pati. Tutupe ayat iku summalatun sorun, enggak dapat pertolongan. Ayat ini juga berparalel dengan surat Al-Isra ayat 72 yang mengatakan barang siapa saat di dunia ainul basiroh, mata ruh sampai hati ini masih buta pada Allah, kok wis ketututan game over, sedo, mati, maka di akhirat pun juga begitu. Mangkana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Terus kapan ini kita pikirkan? Sementara kita tidak tahu kapan kita dijemput. Nah, dijemput kematian. Kan nggak tahu toh Pak. Apa mesti harus tua? Nggak mesti. Apa mesti sakit parah dulu? Ya belum mesti. Kadang-kadang enak-enak kita berangkat kerja kecelakaan. Kadang-kadang kita tidur nggak bangun. Bisa jadi. Tergantung Allah melewatkan mana. Sri ndang baliyo olehmu minggat. Jadi Sri niku Pak, ninggalno bojo sahne karena katut ambek bojone wong li. Lagune Sri minggat. Makane repe ndang baliyo Sri. Ya nak ngono. Baliyo nang bojo sahmu. Roh sampen kali kula Pak niki. Yang tadinya kita beriman masih ada iman selain Allah dalam aspek apapun dikarenakan kita tidak bisa mengesahkan Allah. Maka roh kita disebut roh sing minggat. Ninggalke Gusti Allah. Itu tadi belum lagi iman selain daripada makhluk. Ana wong melaku ketatap cagak bendol bocor. Mesti iman bocore sebab ketatap cagak. Lah cagak lah makhluk toh. Gak iso, gak bisa Pak hati kita langsung tembus nang Allahnya, gak bisa beriman di situ. Karena wasilah ruhaniyah kita langsung pada Allah niku mboten kagungan. Wasilah kita pada makhluk ae. Apa wasilah kita pada makhluk? Sik nang makhluk. Kecantol nang makhluk. Belum saged datang Allah. Karena anugerah yang Allah berikan tentang rohaniyah, kita tolak. Ajaran ilmu tauhid yang disampaikan oleh para alim ulama akhirat, itu kita tolak. Bahkan kita mengatakan itu ajaran sesat. Ya sudah.
Akhirnya disitulah banyak di antara kita itu buta pada Allah. Hati ini. Wis apa-apa no. Siapapun kita kalau masih seperti itu. Sholat dikongkon khusyuk gak iso. Mboten saged. Sholat untuk dijadikan sebagai munajat bertemu Allah mboten saged. Khusyuk mboten saged. Tapi opo kok yo nyun sewu di dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2 Allah katakan orang mukmin iku iso sholat dengan khusyuk. Apa sebabnya? Ayo dipelajari. Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Ayo dipelajari. Diungkap 2 ayat ini. Tafsir baik secara muhakamah, lebih-lebih secara mutasyabihah. Muhakamah berarti yang berunsur syariah, mutasyabihah berunsur hakikiyah. Lah nikilah yang harus kita bedah. Ternyata jawabannya ada di surah Al-Kahfi 110. Bulet jawabannya ngene Quran. Di situ Allah katakan wa man kana yarju liqa'a rabbih, dan barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya yaitu Allah, pertama Pak, fal ya'mal amalan sholihan. Niki. Melihat amalan sholihan iki tergantung. Kalau kita pada waktu dulu masih di sekolah syariat, ya jasmani ini melakukan apa yang diperintah, meninggalkan apa yang dilarang. Jasmani kita disebut wong sing laku baik. Lah ngeten nggih, ninggalne larangan, jalakno perintah, tapi belum keruhanian. Tapi kalau kita bicara amalan sholihan tentang ruhaniyah beda. Mana yang disebut sebagai amalan sholihan? Nyun sewu kembali kepada surat Al-Baqarah 256. Wa may yakfur bitauhid, barang siapa ninggalno ati rasa rumangsa keakuane dhewe makhluk yang bisa melakukan sholat, wa yu'min billah, maka di dalam hati orang tersebut akan muncul rasa kesadaran bisane sholat, sebab sing nglakokno sholat iku mung Gusti. Wis teng mriku. Jadi enggak ada pengakuan makhluk. Justru pengakuan dalam hati sampean iku Allah. Ini mboten saged Pak jenengan kali kula lakukan dan terjadi terhadap diri kita manakala hati tidak terbiasa zikir. Apa sih zikir? Eling. Apa sih eling secara maknawiyah? Sadar kalau apa yang muncul dan timbul dalam diri kita atau makhluk lain iku sumbere sang penggerak hanyalah Allah. Iku enggak diucap tapi dirasakno ning ati. Yaiku dzikir. Inilah yang dimaksud Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 41. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron. Mengapa di situ ada fi'il amar ditambahi maf'ul mutlak? Sebetulnya sudah cukup fi'il amar. Udzkurullaha. Ingatlah kau pada Allah. Tapi kok ditambahi? Ingat yang bagaimana? Mengapa ada maf'ul mutlak? Karena ada syarat yang disembunyikan. Dzikir yang bagaimana yang dimaksud? Dijawab dzikron katsiron. Kelawan sejati nih dzikir sak temene ditambahi naat, yaiku sifat iku mangkathiron, sifati terus menerus. Akhirnya gunakanlah waktu demi waktu hatimu hanya berzikir. Jadi ku fal ya'mal amalan sholihan pertama.
Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Jangan sekali-kali di dalam hatimu ada iman terhadap selain Allah, yaitu terhadap air tadi. Sebab jikalau ada, maka syirik khafi terjadi hati kita, berarti syarat untuk bertemu Allah tidak bisa. Bapak Ibu hadirin, jamaah rahimakumullah, itulah sekilas secara spesifik bagaimana cara kita kembali ke asal. Nek umpama dikaji mendetail, setahun gak mari Pak. Estu gak mari. Ini tadi setahun atau satu tujuan saya ringkas hanya berapa jam iki mau. Tergantung jenengan kali kula purun nindakake apa ora. Sebab nyun sewu. Jangan pernah sampan kali kula akan bisa diberikan Allah anugerah berbentuk sholat bisa ketemu Allah kehusuan manakala kita menolak ajaran Rasulullah di jalur dinut tauhid. Pun wis niku kesimpulannya ada di situ. Artinya mafhum mukhalafah kebalikannya sing sapa wonge man arafa nafsahu ya faqat arafa rabbahu. Sing sapa wonge gelem nampa ajaran iki dan melaksanakan dengan terus-menerus istiqomah, disitulah yang disebut anugerah rohaniah Allah berikan. Berarti anugerah Allah berbentuk rohaniah pertama ditakdirkannya hati jenengan bisa nompo. Kedua ditakdirkan atau diharapkan dikehendaki Allah hati sampean bisa ngelakoni. Yang terakhir istiqomah. Disitulah nanti akan bertemu anugerah yang termulia terhadap Allah adalah bertemu Allah. Syaratnya kudu balik ke asal. Oke, itu Bapak Ibu hadirin sebagai ringkasan dan kesimpulan materi pada malam hari ini. Untuk selanjutnya saya kasih pertanyaan dari Bapak 3, dari Ibu 3. 3 orang bila mana ada yang mau bertanya. Monggo duren cangkokan leren rokokan. Nyantai mawon. Ngaji ngeten iki gak bisa dipaksa-paksa ngoten. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi kula hamim pada tanggal ikan seperti kalau sahabat ketah sakat ketemu Allah. Lah kula suwun dipun perjelas kados pundi salat ingkang saged tauhid dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nomor kali mungkin iki nyimpang kula sampun disebutaken mungkin nyimpang kados pundi nggih menika syahadat ruh kula dipun percaya malih. Nomor 3 inggih menika kados pundi menyatakan dan menyaksikan bahwa Allah itu ada pada diri kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholih sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Wa qala aidan, itu tadi di dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Dalam surat Al-Ankabut ayat 5 Allah juga menjelaskan langsung bahasanya Allah. Kalau Al-Kahfi bahasanya Rabbihi. Rabbihi berarti pangeran, Tuhan berarti untuk umum.
Nek langsung bahasane Allah, mangkana yarjuliko Allahi, berarti iki langsung bahasa Allah khusus umat Islam. Fa inna ajalallah la'at. Allah berjanji, sing sapa wonge ning atine ada keinginan untuk bertemu Allah dan melaksanakan kriteria untuk bertemu Allah. Aku Allah berjanji, sing janji iku Allah akan menentukan, memastikan waktu pertemuan. Jenengan gak oleh mamang, gak oleh ragu, bahkan harus yakin Allah, karena Allah sudah berjanji pada waktu yang sudah Allah tentukan. Pun kriterianya apa? Secara ringkas, hati sampean harus berzikir terus menerus. 24 jam, 1 hari 1 malam kita Pak Bu. Allah kasih fasilitas waktu dibagi menjadi 2. Jasad repot urusan dunia, jasad repot tidak repot urusan dunia. Wadkur isma rabbika bukrata wa asila. Niki langsung Nabi Muhammad. Surat Al-Insan 25. Muhammad, pagi, sore, wa minal laili, dan juga malam, hatimu tetap berzikirlah padaku. Inilah Pak, zikir yang mana yang dimaksud? Sampai butuh Al-Quranul Qadim niki. Kepingin tahu. Tadi sudah saya bocorkan. Sejati ini zikirku yang mana? Apakah zikir dari kalimat tauhid la ilaha illallah disebut zikir jahar? Bukan. Apakah zikir yang muncul dari kalimat tauhid la ilaha illallah yang disebut zikir siri dalam hati ngucap Allah Allah? Bukan. Iku mah sebutan. Nama sifat. Sampai harus masuk pada zat yang muncul dari kalimat tauhid la ilaha illa anta. Al-Anbiya 87. Subhanaka inni kuntu minadz. Anda nanti akan terasa bahwasanya Allah dekat dalam diri jenengan dan di luar diri jenengan, manakala hati jenengan sudah paham la ilaha illa anta. Anta itu artinya engkau. Engkau berarti dekat. Huwa berarti jauh, dia. Apalagi Allah, nama. Zat itu sudah dekat. Sifat jauh, nama apalagi. Lah sekarang setelah jenengan sudah melaksanakan la ilaha illa anta, pundi muncul dzikir la ilaha illa anta. Itulah wahuwa adzikru bisiril asror. Iki sing gak dibahas. Ning thariqah hanya disanepakno awale sebelum dzikir itu disebut wukuf qalbi. Tapi gak diterangno wukuf qalbi. Memang dirahasiakan. Prakteknya wukuf qalbi ku napa, Pak? Wukuf iku mandek qalbi, hati. Artinya sebelum jenengan melaksanakan ibadah apapun, hati sampean harus pegatan, harus pisah dengan urusan makhluk. Niki syaratnya. Pertama harus wukuf qalbi. Mandeko hati sampean dulu. Ojo bahas urusan garwa, anak, dunya brono. Satu sisi sampean harus menututi, menyertakan dzikir sirul asrar. Dzikir yang sudah tidak ngucap bila suarin wa kalamin wa ismin wa lafdin, sudah tidak. Apa disebut su'aul basirah, merasakan. Dari kata dasar rasa. Rasa itu bahasa Quran adalah iman. Iman yang disebut ihsan, iman yang benar. Artinya apa? Gini.
jenengan harus merasakan hanya kehadiran Allah dalam diri jenengan wujudnya yang disebut urip. Wis Jawa urip. Cara Quran subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Al-Isra ayat 1. Dialah zat yang maha suci. Wong Jawa urip. Yang memperjalankan hambanya di tengah malam. Artinya menungso sak jagat, makhluk semuanya bisanya gerak sebab digerakkan oleh Allah. Wujudnya Allah ada di dalam dan di luar jenengan yang disebut zat atau hidup. Yang bukan sifat tapi mausufnya sifat. Mana? Itulah laisa kamislihi syai'un. Dan itu sampai rasa. Artinya rasakno kehadiran Allah sehingga dengan wujudnya Allah dalam dirimu hidup itulah sumber dari segala sumber perbuatan apapun. Sebab kita manusia sifatnya la haula wala quwwata, tidak punya daya upaya apapun untuk melaksanakan apapun, meninggalkan maksiat. Enggak iso wala quwata untuk melaksanakan ibadah. Yo ra iso. Isoe sebab illa bil berarti menungso seolah-olah bisa haul ambek kuat seolah ati sampean wajib merasakan kehadiran Allah dan menetapkan setelah itu mengisbatkan hanya karena Allah lah dalam diri saya wujud nyatane yang bisa ngerakno seluruh makhluk. Iku carane. Ikulah yang disebut dzikir. Kedua, untuk bisa mencapai bertemu Allah di dunia ini. Wala yusyrik bi'ibadati rabbi ahada. Dengan cara jenengan wukuf kolbi tadi. Terus diteruskan sirul asrar. Anda pasti tidak akan ada gambar selain Allah. Iki sholat sampean mesti sholati wong jadab. Mesti jenengan gendeng. Estu gendeng dateng Gusti. Saiki aku takok. Api endi luwih becik mana, lebih baik mana? Kita gendeng ambek Allah, ambek gendeng bojone wong. Wis sampean jawab dhewe. Lah iya. Terserah jenengan, iku hak sampean gitu ya. Lah terserah. Pak, umur kita tinggal berapa, Pak? Wis ayo mikir ndugi mriku mawon. Kita enggak tahu sewaktu-waktu langsung game over. Iki yang dikhawatirkan. Makanya Rasulullah sebelum beliau sedobian kaifa ummati. Tanya, piye umatku besok ya tentang masalah ini. Padahal ini sudah diteladankan Rasulullah. Perilaku seperti ini sudah diteladankan Allah untuk bertemu Allah. Mana? Surat Al-Ahzab 4 ayat 21. Tolong dibuka. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Mana bukti contoh percontohan Rasulullah? Liman kana yarjullaha. Terhadap orang yang ada keinginan untuk bertemu Allah. Di mana? Wal yaumal akhir. Ning dunya iki sampean kudu iso mlebu alam akhirat. Syarate tinggalno alam dunya iki. Carane apa? Faktulu anfusakum. Al-Baqarah 54 jawab. Jawabane faktulu anfusakum. Patenono rasa keakuanmu. Sing iso ngene, iso ngunu, duwe ngene, duwe ngunu. Wong kita lho Pak batang urip. Ngapunten, kados rokok ambek korean. Wis, jangan ada orang ketiga. Jarno sampai benjing, korean iso nyumet rokok. Mboten saged. Inilah gambaran kita ketika kita wukuf kolbi. Untuk berzikir sirul asr bertemu Allah itu seperti ini. Wis
losno buangen keakuan. Ngene iki yo gak gampang. Nggih. Nek ngomong yo gampang. Apa maneh nek diadepno bojo kurang blonjo mau ring-muring ngatene aduh. Jarene kabeh sing gerakno makhluk Gusti Allah. Iso kira-kira bojo waktu ngawoceh gak ono sing dipangan terus ati iku karena Allah. Nek saged boleh ngomong jenengan gak akan susah. Oh Gusti Allah ngoceh. Ati lho Pak ning ati. Karena jenengan deleng Allah. Dan untuk apa? Maksudnya Allah mengingatkan lewat istri kita. Inna fi dzalika la ayatan liqaumi yatafakkarun. Itulah supaya jenengan iku ngecoi hukum syariat. Yaiku wala tansana sibaka minadun dunya. Berarti kudu kerja. Lho ngoten lho ngoten. Nek masalah solusi apapun jawabane At-Tolak ayat 2 dan 3. Sampai itu masalah apa wae sing belum muncul solusinya, baik masalah yang ada kaitannya dengan jasmani ataupun rohani, jawabannya ada At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Di situ. Terapane niku gak mung jasmani juga rohani. Niku nanti. Jadi syarat ada 2 untuk bertemu Allah. Hati selalu dzikir. Yang dimaksud dzikir itu dzikir sejati ini dzikir. Yaitu dzikir tanpa ngucap baik secara jahar maupun secara siri. Tapi dzikir di situ muncul disebut dzikir sirul asrar. Untuk bisa sampai fana'ud dzikri. Tauhidnya la ilaha illa ana. Al-Anbiya ayat 25 sing ana. Jadi la ilaha illallah, la ilaha illallah, anta ana. Syariat, thariqat, hakikat lengkap istauhidi. Niku syaratnya. Pun pertama. Pertanyaan kedua, lali. Mohon di Oh ya, syahadat ruh. Ketika jenengan pengen tahu syahadat ruh, kalau boleh saya katakan syahadat hakikat. Syahadatnya bersaksi toh Pak ya. Yang sampai saksikan itu bukan nama. Bukan sifat. Bukan zat. Tapi aku. Itulah syahadat ruh. Caranya ya apa? Ngeten. Secara lesan tetap biar tidak keliru jalur syariat, asyhadu an la ilaha illallah. Jenengan harus nafi isbat. Menafikan isinya la ilaha yang asalnya itu air, makhluk, gantilah Allah. Artinya urip. Pak, jasad ini Allah kasih mata yang disebut ainul basyariyah. Untuk bersaksi melihat makhluk wujudnya. Ruh jenengan hati dikasih Allah mata juga disebut ainul basirah. Khusus untuk bersaksi melihat nyata wujudnya Allah. Caranya lewat tahu rasa. Iksan tadi. Asyhadu saya bersaksi. Maksudnya ruh sampean ini bukan jasmani. Lewat apa? Mata ruh ini yang asalnya buta harus dibuka. Yang asalnya ada hijab dibuka hijabnya. Harus bersaksi melihat wujudnya Allah. Yo orepiku. Tanda nenek sampean sudah bersaksi. Roh iku yo nopo. Ketika jenengan sholat, contoh sholat, jenengan gak merasa yang melakukan jenengan sebagai makhluk. Karena makhluk ini sudah fana, sudah kembali kepada asal kita, tidak ada. Akhirnya nyatalah wujudnya Allah. Itulah nanti yang disebut
la ilaha illa ana. Niki jelep cara tinju ngono metisen Pak. Satu uppercut langsung KO. Ini sejarah Nabiullah Musa ketika saat beliau bertemu Allah di dalam surat Toha ayat 14. Ketika Nabi Musa ini tadi dikatakan detik-detik melihat Allah. Karena memang kepingin melihat Allah. Wong menerima wahyu kitab Taurat. Allah jawab innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholah lidzikri. Yang berlaku di situ sudah tidak Allah, tidak juga sifat, tidak nama sifat, tapi aku. Innani sak temeni ingsun Allah. Kapan ingsun Allah muncul? Di saat dirimu telah kefanaan dirimu. Apa nggih? Rada mlebu rada jero dithik nggih. Kapan di saat dirimu kefanaan dirimu? Ya di saat kau dianugerahi Allah untuk bertemu. Dikatakan bertemu Allah, ammal arif la yarawna li anfusihim syai'an bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Hukum makhluk wujudnya sudah tiada, tinggal hukum ingsune Allah yang terjadi. Ya niki syahadat tunggal. Berarti yang melihat, yang bersaksi Allah itu Allah sendiri. Lah syahadati Rasul. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasul Muhammad iku makhluk, jenengan makhluk. Bagaimana jenengan bisa bersyahadah kepada Allah? Lah Rasulnya sampun fana. Yang ada cuman syahadat tunggal atau syahadat roh. Cuman sebelum syahadat tunggal di situ prosesnya syahadata ini secara hakikat maksudnya makhluk semuanya jenengan ning ati ono pangrasa iso obah sebab diobahke Gusti Allah. Itulah status Rasulullah utusane Allah. Berarti jenengan bisane kesini bergerak sebab diutus Gusti Allah. Nek syariat syahadat syariat beda Pak. Nek Muhammad ya Ibnu Abdillah dahulu. Jenengan ketemu kapan? Ya nek zaman Rasulullah sahabat bisa ketemu. Nah sekarang makhluk pun itulah syahadat ruh Pak. Bersaksinya ruh terhadap wujudi urip harus ada wasilah, harus ada tali. Apa tali ini? Wahuwa adzikru bisiril asrar. Terus yang ketiga tadi apa? Menyaksikan kenyataan Allah dalam diri kita. Niku ono prosesnya tadi Pak. Jenengan harus nafi isbat tadi. Jenengan harus meniadakan keakuan kita. Setelah itu wujud keakuannya Allah. Barulah persaksian wujud nyatane batin Allah. Ya iki. Yang disebut urip. Nanti wujud dohire Allah. Jenengan harus sampai bertemu Allah secara batiniah dengan ainul basir. Bahasa syariat. Ning dunya kuwi ketemu Allah iki secara ruhaniah saja. So nek kepingin sak dohire ning akhir lah iki tembung sanepane wonten mriku. Ketika saat orang itu sudah ada keinginan bertemu Allah dan melaksanakan wajahidu fisabilihi. Al-Ahzab 21 tadi Rasulullah teladani untuk masuk ke alam akhirat bertemu Allah. Wa dzakarallaha dzikiriku terus.
Lho kuncine berarti jare wong Jawa bejo sing eling. Ha iku fiat. Nggih, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Sawiyanto panjenengan menika napa hakikatnya dan perbedaannya antara roh, nafsu, dan zat, dan bagaimana cara mencampainya. Roh, nafsu, dan zat. Selama masih kesebut, iku bahasa kula ahadiakan makhluk. Iku makhluk. Disebut kholik iku sudah tidak kesebut. Cuman tak predelani. Apa ruh nafsu zat? Ruh adalah asal dari Nur Muhammad. Yang itu nanti bertanggung jawab atas segala urusan apapun yang Allah sematkan dalam diri kita masing-masing. Mohon maaf, kita kan sudah mendatangani, berjanji kepada Allah di zaman azali dulu, nukot goib, bahwasanya kita tidak akan menyembah selain Allah. Allah dalam arti sak temene Allah, bukan Allah nama. Sebab kula nate sowan nangone Mbah Yai Khazin Pondok Ringin Agung niku didukani, Pak. Gara-gara kula niki takok wujude Allah. Dulu misuwi lu cetha. DONCOK. DANCOK. Misuwi ngoten. Wis sampean kula gak iso njawab kula niku. Karena olehnya saya bertanya pada saat itu, Pak, tanggal 15 Syawal, banyak santri-santri sing sowan. Jawabane kok bengi jam 12 rinyo. Jam 12 bengi kula mriko, Pak. Mboten asal sepedaan, numpak mlaku. Saya ada di Sumbersari Pondok Darussalam. Lah, beliau di Pondok Ringin Agung. Jadi jaraknya ya sekitar 3 kilo lah. Melampah lewat sawah dereng ngoten listrike. Cara dicokot ula. Tengah dalan ula ijo biasa ya. Nek ula ndase ireng sih gak apa-apa. Lah ula ndase ijo Ternyata apa, Pak? Kula diseneni. Allahmu iku akeh son. Nek Allahku iku ahad. Bingung, Pak. Katanya Gusti Allah kan tunggal. Lah ngoten Esa. Lah kok ngelokno aku Allahku akeh. Ternyata, Pak, saya dikatakan Allah saya banyak dan gak asli belas. Ya makhluk tadi. Saya punya iman teng air. Berarti pangeranku air. Allahku air. Jenengan nggih ngoten. Ketika ngaji iki kok ning ati ana keimanan, muncule keterangan iki sangka makhluk klason, berarti klason pangeran sampean. Gak jauh beda. Oh wake. Oleh sebab itu son, ahadiyahno, tunggalkan. Carane tunggal nih, Pak diurui cetok kayak saiki. Boten, dikongkon goleki dhewe. Biriyadati wal azkar. Riyado, poso pepesen ragamu, pepesen rohmu. Ngoten. Apa maksudnya pepes rogo? Pepes roh. Gak dijabarno ternyata ngene. Jenengan ojo mangan nek gak luwe, ojo ngombene gak ngelak, ojo turune gak ngantuk. Gunakno hatimu iku terus zikir. Lah zikire tadi di depan tadi. Su'aul Basyirah, merasakan hati selalu
setiap detik hanyalah wujude Allah kang agawe. Pun jadi roh itu sudah berjanji di situ, Pak. Akhirnya disebut sebagai roh kang suci. Sampai Rasulullah dawuh kullu mauludin yuladu alal fitrah. Bayi yang dilahirkan ke bumi masih fitrah. Artinya belum kecampuran syahwatud dunia. Nanti kalau sudah akil balik baru. Wis. Ketika masuk akil balik, nyun sewu disebut nafsu. Dikatakan nafsu jiwa yang kotor. Dikatakan kotor ruhaniyah kita. Ruhaniyah ini terkontaminasi dengan syahwatud dunia itu tadi. Iman kita campur berarti ya iki Gusti Allah wakeh banyak. Akhirnya muncullah satu ayat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i, iki perintah. Baliyo hei jiwa yang tenang kepada Tuhanmu. Berarti asbabun nuzul irji'i sebab ruhaniyah kita minggat. Kok gak minggat? Gak diceluk, gak dipanggil. Sebab kita minggat sangka Gusti Allah nuju nanggone sakliyane Allah diceluk. Faqala aidan fafirru ilallah. Ada yang ayat yang mengatakan itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki. Baliyo sira menyang Tuhanmu. Akhirnya disebut jiwa yang tenang itu karena sudah kembali datang Gusti. Fadkhuli fi radhiyatam mardiyah, olehnya kembali jenengan iki ikhlas pegatan ati iki ambek sakliyane Gusti. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah jenengan digolongkan Allah sebagai kekasih Allah. Yaitu golongan yang bertemu Allah. Bahasa syariat masuk golongan hamba di dalam syurga. Jadi disebut nafsu adalah ruh yang kotor. Sama-sama makhluk. Ladat itu mana maksudnya? Ya urip itu. Dat hidup itu akan sirna. Semuanya nama-nama itu akan hilang. Manakala sudah dikatakan makrifat. Kalau sudah likok ketemu Allah, semua itu sudah tiada. Oke, satu kali Bapak ada? Bapak masih ada enggak? Kalau enggak saya lempar ke Ibu. Ibu ada mboten? Boten nggih. Masalah Ibu selo adang Pak winjing. Pun ngoten mawon, muga-muga ilmu ingkang Allah berikan terhadap kita pada malam hari ini estu dadiya ilmu ingkang manfaat dan terhadap keluarga kita barokah sampai ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin min afadid dunya wa adabil akhirah. Allahumma ja'alna auladana wa dzurriyyatina wa ahli baitina min ahli syuhudika ya Allah, wa min ahli dzikrika ya Allah, wa min ahli ma'rifatika ya Allah qabla mautihim. Allahumma barik lana fi jami ahwalina wa auladina wa arzakina wa amwalina fit dini wad dunya wal akhirah. Allahumma yassir lana fi kulli umurina fit dini wad dunya wal akhirah wa ilaihim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Video telah kita simak. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau
bisa bermanfaat. Kami selaku admin memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.